Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat semuanya. Eh, saya lagi pakai masker. Kebetulan baru pulang dari perjalanan sebentar keluar. Jadi saya ingin cerita sedikit mengenai masker ini. Jadi tadi saya benar-benar tidak ada uang. Di dompet juga kosong. Jadi saya pergi ke pasar. Sekalian mungkin saya singgah untuk ambil uang ya. Tapi setelah itu saya ambil uang. Terus karena saya tidak pakai masker, jadi saya beli masker ini ke penjual masker yang di jalan-jalan tuh ya. Terus setelah dia kasih masker ke saya, masker ini, terus saya kasih dia uang. Tapi kebetulan itu memang dari ATM ya, jadi uangnya 100 ribuan. Terus dia terima uang itu, dia kebingungan karena mungkin belum ada kembalian. Jadi saya tunggu sebentar. Nah, setelah dia layani orang pembeli yang lain, terus dia datang ke saya. Karena mungkin dia sudah terlanjur kasih masker ini, jadi dia bilang ya dipakai aja, tidak usah dibayar, uangnya dikembalikan ke saya. Jadi dia bilang pakai aja. Ya sudah, saya pakai aja. Terus saya ke pasar. Kebetulan saya cari makan malam gitu ya. Saya beli ikan, terus ada kasbi juga. Nah, setelah itu balik. Tapi saya udah merasa berutang, jadi saya harus bayar. Jadi setelah ke pasar saya balik lagi ke penjualnya itu. Terus saya kasih dia ya 10 ribuan lah. Harga maskernya kan 5 ribu. Saya kasih dia 10 ribu. Terus dia bilang tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Saya bilang ambil saja. Lagian itu cuma 10 ribu. Terus saya kasih dia, langsung saya pergi. Tapi sebenarnya poin dari cerita ini adalah bahwa dia itu ada orang biasa yang cari hidup dengan menjual masker. Pasti dia dapat untung ya, tapi untungnya itu tidak besar. Kemudian pandemi, dan untuk bisa terjual dalam sehari beberapa lembar masker, dia itu jualan rata-rata. Saya lihat penjual masker itu mereka jualan dari pagi sekali, jam 9 begitu, sampai sekarang ini udah mau jam 10 malam. Mereka panas-panasan, kedinginan, menghirup udara knalpot ya, berisik kendaraan gitu. Jadi tidak sehat lah begitu, apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi kalau kita tidak misalnya membayar masker yang mereka jual, itu kayaknya tega gitu ya. Tega sekali, dia udah berjuang segitunya untuk mendapatkan 1-2 rupiah. Masa kita tidak bayar gitu. Meskipun itu cuma harga 5 ribu ya. Karena 5 ribu bagi mereka itu sangat berharga. Kita aja itu sudah sangat berharga, apalagi mereka. Itu sangat berharga. Dan siapa tahu itu bukan barang milik dia, tapi dia punya majikan gitu ya. Jadi dia dititipi barang untuk dijual. Jadi saya membayangkan betapa susahnya dia mengumpulkan 1-2 rupiah dengan menjual masker itu.
dari pagi hingga malam seperti ini. Jadi saya lihat juga mukanya tadi udah kusut karena kelamaan jualan. Ya, jadi saya terpaksa saya harus bayar. Padahal sebenarnya dia sudah bilang tidak usah bayar. Dan saya memang udah pergi udah sejaman lebih ya. Hampir sejaman maksudnya. Pergi beli ikan dan lain-lain itu. Tapi saya balik, saya singgah di dia dan saya bayar maskernya. Ya, jadi itu mungkin cara kita untuk saling menolong ya, saling membantu di suasana pandemi. Dia mungkin merasa bahwa 5.000 itu tidak apa-apa lah. Tapi kita juga harus berpikir bahwa 5.000 itu sangat berguna. Bagi kita berguna, apalagi bagi mereka. Jadi ya tetap kita harus memberikan. Kalau kita tidak bisa sedekah, memberikan orang-orang seperti mereka sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang besar, minimal apa yang mereka lakukan bisa kita berikan sesuai dengan itu. Kalau mereka jual harga seperti itu, ya kita bayar harga seperti itu. Kalau kita mau sedekah, mau kasih lebih, itu akan lebih bagus. Tapi terus terang saya cuma kasih 10.000. Tapi saya sebenarnya berdoa waktu dia kasih itu. Terus saya pergi, awalnya itu yang dia bilang jangan bayar, saya udah, ya Allah semoga Engkau berikan limpahan rezeki rahmat, kasih sayang untuk dia gitu ya. Dia anak muda sih, anak-anak muda di umur dia, umur saya lebih tua dari dia. Jadi ya minimal doa itulah yang menjadi penguat sesama kita untuk saling mendoakan supaya kita baik-baik saja dalam kondisi seperti sekarang pandemi dan biaya-biaya apa-apa semuanya adalah dalam situasi harga yang mahal. Oke, itu aja ceritanya. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan kabar-kabar sehat saja ya buat teman-teman semuanya di sana. Kita masih dalam suasana pandemi. Banyak daerah masih merah, orange, sedikit sekali yang hijau zonanya. Tapi ya begitulah. Yang penting kita ikuti saja protokol kesehatan, himbauan dari pemerintah. Kita tetap jaga, baik yang sudah divaksin, tetap jaga kesehatan. Jangan berlebihan dalam beraktivitas. PD berlebihan lalu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan protokol. Hati-hati jangan sampai itu menjadikan kita lalu kena gitu ya. Yang sudah sehat dan belum pernah kena, bersyukurlah dan jagalah itu. Terus yang pernah kena, terus yang sembuh, bersyukurlah. Kemudian yang kena dalam proses pengobatan, bersabarlah, ikhlaslah. Karena siapa tahu dengan itu segala dosa dan salah hilaf digugurkan, diganti dengan pahala. Pahalanya karena ikhlas dan sabar menghadapi cobaan ini sebagai ujian dari Allah gitu ya. Jadi sakit diganti dengan pahala gitu. Oke. Tapi kita doakan semoga cepat sembuh ya dari sakitnya. Dan mari saling menjaga, menguatkan dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bahaya wabah Covid ini, menyelamatkan Indonesia, dan segera kita keluar dari wabah ini dan kita kembali beraktivitas normal seperti biasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.